Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat Kamisan UI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kesempatan juga kesehatan kepada kita sehingga kita bisa kembali bertemu, bersilaturahim untuk bersama-sama belajar tentang ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Qur'an. Tetapi saat ini tadi ada yang izin kepada saya, Ibu Dini juga izin keluar kota, Ibu Erni juga izin melayat, Ibu Farida, dan teman-teman yang lain. Jadi banyak yang nggak bisa hadir. Jadi karena itu, ya sore ini ada usulan, Pak Jai. Halo? Mungkin lanjut ini aja kan yang masalah apa? Marifatullah tadi ya, yang belum ya? Iya, masih kisah Musa di surat 28 tadinya sih. Ya. Apa mau tanya jawab aja? Mungkin kisah Musa nanti tunggu Dini sama Farida aja. Ini nih yang sifat 20 itu belum pernah itu kan? Belum. Nanti habis ini masih jauh. Oh, habis dari ayat 28 ya. Masih jauh. Kalau di grup lain sih sifat 20 sudah dibahas. Sudah ya. Di sini belum masuk ke situ, Pak. Berarti mungkin tanya jawab dulu boleh lah. Boleh tanya jawab lah. Monggo, ibu-ibu yang lain mungkin ada yang mau ditanyain, nggak apa-apa. Atau Pak Jai mau cerita, mau sharing, nggak apa-apa. Yang lain dulu aja, nanti ngikutin aja belakangan baru. Iya, sini cuma ada berapa, berlima nih yang datang. Ibu Sri, Ibu Juli, atau Ibu Warnides, monggo, ada mau di-sharing? Boleh nanya, silakan yang Bu Sri, Bu Yuliati, atau Ides. Ides itu adik saya tuh, Kang. Oh, Ides. Oh iya. Hmm. Monggo, ada yang mau disampaikan atau didiskusikan? Biasa jadi pendengar aja soalnya Kang Ip. Iya, Jadi sekarang dengerin gitu. Apa ya mau ditanya? Udah iya, buka tuh. ya nggak ada mah nggak usah dipaksain. Atau yang lain nggak apa-apa. Halo? Bu Juli, barangkali. Halo? Bu Ides juga boleh cerita. Bu Ides nanya ini Musa, coba. Kan pernah nanya itu, coba tanya sama Kang Ip aja. Pada menang begini. Halo? Ya wis, kalau nggak ada yang mau bicara nggak apa-apa. Jadi kita lanjut kisah Musa pada surat 28 sekarang ya. Ya. Jadi kisah Musa pada surat 28. Bentar saya share dulu itunya. Iya. Kenapa nih? Kisah Musa pada surat 28 mulai ayat 29 sampai 32 ya. Oke, kita buka ayatnya. Dua 28 ayatnya 29. Ini kenapa gambarnya gini? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 28. Surat Al-Qasas ayatnya 29.
Bismillahirrahmanirrahim. Falamma qadha Musal ajala wasaro bi ahlihi anasa min janibil turi naro. Qala li ahlihim kusu inni anastu naro la'ali atikum minha bi khobarin au jadwatin minan nari la'allakum tastolun. Maka tatkala Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan dan dia berangkat dengan keluarganya, dilihatnya lah api di lereng gunung. Ia berkata kepada keluarganya, tunggulah di sini. Sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa sesuatu berita kepadamu dari tempat api itu, atau membawa sesuluh api agar kamu dapat menghangatkan badan. Maka tatkala Musa, Bapak Ibu kita baca ayat ini, lihat ayat dirinya ya. Jadi lihat ayat dirinya. Maka tatkala Musa, Musa adalah kecerdasan. Qadha itu menyelesaikan. Maka tatkala Musa menyelesaikan waktu yang telah ditentukan, ajal. Ajal itu waktu yang telah ditentukan. Musa kecerdasan, qadha menyelesaikan atau menyempurnakan ajal. Ajal itu waktu yang telah ditentukan. Wasaro bi ahlihi, dan dia berjalan dengan keluarganya bersama ya. Jadi Musa bersama atau berjalan bersama dengan keluarga atau ahli. Ya, berjalannya menggunakan saro. Saro satu akar kata dengan isro. Perjalanan di malam hari. Musa berjalan di malam hari dengan ahlinya. Ahli itu berarti keahlian. Kemudian anasa min janibit turi naro. Anasa, dilihatnya. Lihatnya menggunakan kalimat atau kata anasa. Ya, anasa itu melihat dengan proses belajar. Dilihatnya api. Api itu bisa semangat keimanan, bisa juga wahyu ya. Dilihatnya api di lereng Tur. Tur diartikannya di lereng gunung. Tur dari kata tawaro, satu akar kata dengan toiron. Toiron itu burung, imajinasi lebu. Tur itu bisa berarti gunung, tur juga bisa berarti burung, tawaro ya toiron. Ya, bisa juga berarti imajinasi. Kalau dalam diri kita imajinasi. Lalu ia berkata kepada ahlinya, tenanglah, tinggallah kalian, imkusu. Musa berkata kepada ahlinya, diamlah atau tinggallah. Ya, tinggallah. Ini sesungguhnya aku anastu naron. Sesungguhnya aku melihat api. Melihatnya dengan menggunakan anasa. Anasa dari akar kata ya, anasa dari kata anasa artinya proses belajar. Anasa juga berarti insan. Insan itu manusia yang sedang proses belajar. Kalau kita lihat di surat 55 1-4, insan itu adalah orang yang belajar Quran. Surat 55 1-4. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pemurah, Ar-Rahman, yang telah mengajarkan Al-Quran. Mengajarkan. Kalau mengajarkan, kalau ada yang mengajarkan, berarti ada yang belajar. Yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, insan. Berarti yang diajarkan Quran adalah insan atau manusia. Mengajarnya pandai bicara. Jadi insan adalah manusia yang diajarkan Al-Quran atau yang sedang belajar Al-Quran. Anastu naron.
anastu naron, aku melihat api. Melihat api. Melihatnya menggunakan anasa ya. Anasa itu melihat dengan proses belajar. Anasa juga insan yang sedang belajar Quran. Anastu naron, aku melihat api. Naron, api. Nah, api di surat 10 ayat 9 adalah tamsil iman atau semangat keimanan. Ya, api itu juga bermakna semangat keimanan. Di surat 10 ayatnya ayat 9. Kita lihat. 10 ayat 9. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, mereka diberi petunjuk. Diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanan. Karena keimanan mereka diberi petunjuk. Petunjuk itu nanti ketemunya di tempat api. Ya, di tempat api. Ini ya. Aku melihat api. Ya, api juga berarti semangat keimanan. Api juga adalah apinya Allah, narullahil muqadah. Api Allah yang dinyalakan ya di dalam fuad gitu ya. Nah, di dalam fuad yang dinyalakan api Allah, di situ ada petunjuk seperti yang dijelaskan di surat Toha sebelumnya. Nah, ayat berikutnya apa? La'ali atikum minha bi khobarin au jadwatin minan nari la'alakum tastolun. Mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu, khobar. Ya, jadi mudah-mudahan aku bisa mendatangkan kabar. Kabar itu berita artinya. Au jadwatin, atau membawa jadwah. Jadwah itu bisa berarti pangkal, bisa berarti asal. Kalau pangkalnya api berarti bara. Ya. Atau membawa suluh. Suluh juga adalah akar atau pangkal keluarnya api. Nggak ada suluh, apinya udah selesai kan, mati. Ya, kata Musa, begitu mudah-mudahan aku bisa mendatangkan kabar kepadamu atau aku membawa jadwah. Jadwah itu bisa bara, bisa suluh. Ya, bisa pangkal keluarnya api. Jadwatin minan nari. Ya, bara dari api atau pangkal dari keluarnya api. La'alakum tastolun, agar kamu dapat tastolun. Tastolun itu dari kata solaya, artinya pemanasan atau memanaskan atau menegakkan aturan. Agar kamu bisa memanaskan badan, agar kamu bisa berdiam, agar kamu bisa menegakkan aturan. Karena salah satu arti solaya adalah aturan. Tegakkan sholat, tegakkan aturan berarti. Nah, ayat berikutnya. Falamma ataha nudiya min syati'il wadil aimani fil buqatil mubarakati minas syajaroti ayya Musa ini anallahu rabbul alamin. Maka tatkala Musa sampai ke tempat api itu, diserulah dia dari arah pinggir lembah yang diberkahi dari sebatang pohon kayu. Yaitu, wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam. Ya, kita lihat ayat dirinya ya. Jadi ketika Musa adalah kecerdasan atau mewakili kecerdasan. Ketika kecerdasan sampai ke tempat api. Tempat api adanya di dalam fuad. Ya, hati yang paling dalam. Ketika sebuah kecerdasan sampai ke dalam fuad. Ya, tempatnya api. Maka Musa dipanggil dari syati'i. Min syati'il wadil aiman. Syati itu artinya tumbuh tunas.
Syati'i itu juga berarti memisah-misahkan. Syati'i juga bisa berarti sisi atau arah. Min syati'i dari arah pinggir. Wadil aiman. Wadil aiman. Lembah sebelah kanan. Lembah sebelah kanan. Itu juga mengandung arti posisi otak sebelah kanan. Ya, jadi syati'il wadil aiman dari arah, ya dari sebelah atau dari sisi lembah kanan. Lembah kanan itu adalah otak kanan. Terus fil buqatil mubarakati, di tempat yang diberkahi dari sajaroh. Ya, pinggir lembah sebelah kanan, dari arah kecerdasan otak sebelah kanan yang diberkahi, minas syajaroti, dari sebatang pohon kayu. Sajaroh itu artinya pertumbuhan. Ya, minas syajaroti, dari pertumbuhan. Nah, artinya ini sudah masuk otak kanan bawah. Berarti masuk ke otak kanan bagian bawah gitu ya. Bagian bawah maknanya kalau dalam ilmu pengetahuan berarti Musa sebagai kecerdasan masuk ke dalam sistem limbik dan batang otak. Jadi Musa sudah memfungsikan sistem limbik juga batang otaknya. Nah, ayat ini juga menerangkan bahwa otak itu jika selalu diasah, jika selalu digunakan, jika selalu dipakai, maka akan terus tumbuh walaupun sudah tua. Namanya sajaroh, Bu. Sajaroh itu artinya pertumbuhan. Jadi yang namanya otak, jika selalu digunakan, selalu dipakai, dia akan bertumbuh, dia akan berkembang. Ya, beda dengan tubuh yang lain, semakin tua semakin mengkerut, keriput ya. Tapi otak jika dipakai maka dia akan terus berkembang atau bertumbuh. Gitu ya Bu Buli ya. Nah, salah nggak Bu? Itu speakernya masih dimatiin Bu. Halo, Bu. Mikrofonnya Bu. Nah, yang gambar mikrofonnya diklik. Nah, Ya, Pak. iya, kasih komentar Bu. Betul nggak begitu Bu? Otak itu kalau dipakai akan terus berkembang, kalau enggak baru dia mengkerut, itu nggak Bu? Iya, betul, Pak. Betul. Ya, Gimana? dia harus selalu dipakai supaya bertambah isinya juga. Dan artinya dia menjadi berkembang. Iya. Ayatnya ini, sajaroh itu artinya berkembang atau pertumbuhan gitu. Ya, jadi jika otak itu selalu digunakan atau diasah, maka dia akan tumbuh walaupun sudah tua. Gitu. Nah, walaupun masih Jadi muda. meskipun sampai tua, dia tetap bisa bertambah ya Pak? Iya, kalau otak ya. Otak tuh kalau sekali berhenti aja berpikir, sekali jadi terus, nah itu di situ Yang dia saya berhenti. kadang-kadang mempertanyakan kenapa kadang-kadang orang menjadi lupa, Pak. Itu kan kaitannya juga otak, Pak. Iya, ingatan. Kenapa lupa? Ingatannya ya. Ingatannya. Otaknya, jadi sebetulnya kalau lihat ayat ini, otak itu kalau dipakai akan terus bertumbuh. Lupa itu kan salah satu, mungkin faktor lain ya gitu. Kenapa lupa ya? Dia berkembang, tetapi bisa juga dia yang disimpan itu jadi berkurang, bisa juga. Oh gitu, jadi lupa namanya ya. Yang datanya banyak yang itu ketutup barangkali. Oke, kita lanjut ya. Jadi wadil aiman itu adalah menunjuk kepada otak sebelah kanan. Bagian bawah. Berarti sudah masuk ke sistem limbik dan juga batang otak.
Minas syajaroti, dari sebuah pertumbuhan. Diartikan dari sebatang pohon. Ya, syajarah itu tumbuhan. Nah, disitulah Musa dipanggil. Jadi ada suara yang memanggil, orang nyebutnya suara hati. Ya, apa yang ada di panggilannya? An, ya Musa, wahai Musa. Jadi yang dipanggil adalah kecerdasan manusia. Sesungguhnya aku ini anallah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Aku adalah Allah, Rob semesta alam. Kalau kita menggunakan bahasa ilmiah, sesungguhnya aku adalah realitas hukum alam semesta. Sesungguhnya aku adalah realitas hukum alam semesta. Ini anallah, akulah Allah Rabbul Alamin gitu. Ya, berarti proses penciptaan itu terjadi di otak sebelah kanan. Ya, makanya otak sebelah kanan di dalamnya ada imajinasi, ada kreativitas kan, ada ide, ada gagasan gitu. Maknanya adalah bahwa proses penciptaan, proses gagasan, proses ide, imajinasi itu ada di otak sebelah kanan. Bagian bawah, yaitu sistem limbik dan batang otak. Gitu ya. Nah, Jadi yang terus berkembang juga di kanan bawah ya Pak? iya, yang sistem limbiknya, Bu. Iya, gitu. Maksud saya, tapi dia juga bisa menyimpan ingatan, tapi kemudian tidak hanya bertambah, tapi bisa juga hilang atau Hilang. lupa. Hilang atau lupa ya. Hilang atau lupa itu juga alami sebetulnya ya. Alami. Ya, Jadi karena itu mungkin makin tua bisa bertambah, tapi bisa juga hilang sebagian. cepat hilang juga bisa. Ya, tapi setidaknya kalau diasah, dipakai, kan otaknya terus berkembang kan gitu. Ya. Jadi ingat lagi gitu. Sesuatu yang ternyata lupa juga bisa ingat lagi. Nah, coba kita lanjut ayat selanjutnya. Wa'an alki asoka falamma ro'aha tahtazu ka'annaha janun wala mudbiron walam yu'akib ya Musa akbil wala takhof innaka minal aminin. Terjemahannya, dan lemparkanlah tongkatmu, maka tatkala tongkat itu menjadi ular, dan Musa melihatnya bergerak-gerak seolah-olah dia seekor ular yang gesit. Larilah ia berbalik ke belakang tanpa menoleh. Kemudian Musa dipanggil, hei Musa, datanglah kepadaku. Dan janganlah kamu takut, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang aman. Aminin, aman. Nah, coba kita terangin satu per kata. Wa'an alki asoka. Lemparkanlah. Alki, lemparkanlah. Asoka, tongkatmu. Lemparkanlah tongkatmu. Nah, ini di surat Toha sebelumnya juga sudah diterangkan. Juga di surat 27 ayat 10 juga sudah diterangkan. Lemparkan menggunakan kata alki. Alki, lemparkanlah. Jadi alki itu bisa berarti melempar, mempertemukan, memasukkan. Jadi kalau lemparkanlah bisa, pertemukanlah bisa, masukkanlah bisa. Apa yang dipertemukan, apa yang dilemparkan, apa yang dimasukkan. Asoka, yaitu tongkatmu. Ya, asoka itu adalah tongkatnya Musa. Tongkatnya Musa adalah otak sebelah kanan. Karena Musa mewakili kecerdasan otak sebelah kanan. Jadi lemparkan, pertemukan, atau masukkan gitu. Jadi otak kanannya atau kecerdasan otak sebelah kanan harus dipertemukan dengan wahyu, dengan api tadi.
Ya, jadi pertemukanlah kecerdasan otak sebelah kanan dengan api, dengan semangat keimanan atau dengan wahyu gitu. Ya. Nah, ketika kecerdasan Musa atau kecerdasan otak sebelah kanannya dipertemukan dengan wahyu, maka kemudian Musa melihat falamma ro'aha, maka tatkala Musa melihatnya pakai ro'a. Ro'a itu berarti di dalam pikiran, Bu. Melihat dengan pikirannya. Tatkala Musa melihat, maka si tongkatnya tadi, si kecerdasan otak sebelah kanannya tadi, itu menjelma seperti janun. Janun. Diartikannya apa di sini? Ular. Ular. Seekor ular yang gesit, janun. Ya, janun itu juga berarti jin. Ya, janun juga berarti jin. Janun juga berarti janin. Janun juga berarti jannah, surga. Satu akar kata ya. Jin, janin, jannah, majnun sama, Bu. Kalau majnun gila artinya. Gila. Kalau janin, bayi di dalam perut, tersembunyi. Janin itu kan sosok yang tersembunyi. Sesuatu yang tersembunyi di dalam perut. Jannah itu surga yang tersembunyi di dalam hutan. Majnun juga jiwanya tersembunyi, ketutup. Jin juga, Majnun. majnun itu gila artinya, Bu. Iya, gila. Apa yang tersembunyi, Bu? Kesadarannya tertutup gitu. Tertutup, tersembunyi. Ya, kalau jin, Kesadaran. kesadarannya. Jin itu ada tapi tersembunyi. Nah, jadi antara jin jannah sama janin sama majnun sama jin punya kesamaan, sama-sama tersembunyi gitu. Sama-sama nggak kelihatan. Ya, jadi Musa melihat dalam pikirannya, jadi kecerdasan otak sebelah kanannya menjelma seperti ular. Maksudnya apa? Jadi sesuatu yang tadinya tersembunyi, terus pada keluar, Bu, pada muncul tuh. Ide, gagasan, imajinasi itu kan pada keluar tuh, Bu. Ya, nampak gitu. Nah, itu yang membuat akhirnya Musa ketakutan. Ketakutan dengan apa yang ada di dalam pikirannya. Ya. Nah, terus Musa apa? Musa lari. Lari dari apa yang nampak tadi. Lari dari gagasannya, lari dari idenya, lari dari imajinasinya gitu. Nah, tapi kemudian dipanggil, "Hai Musa, akbil walatahob." Akbil itu menghadaplah kepadaku. Datanglah kepadaku, menghadaplah kepadaku. Ini kunya tadi, Allahu Rabbul Alamin tadi ya. Ya. Kamu jangan lari dari kenyataan. Sebagai hukum sebab akibat. Hai Musa, datanglah kembali. Jangan kamu takut, sesungguhnya kamu aman gitu. Sesungguhnya kamu aman. Apa maknanya? Kan tadi di ayat sebelumnya bahwa proses penciptaan itu terjadi pada otak sebelah kanan bagian bawah atau sistem limbik dan batang otak. Nah, ketika Musa mempertemukan kecerdasan otak kanannya dengan api semangat, keimanan, dengan wahyu, ternyata muncul banyak gagasan, muncul banyak ide gitu ya. Ya, berarti ketika Musa sudah bisa mempertemukan kecerdasan otak kanannya dengan api semangat, dengan api keimanan, dengan wahyu, maka di situ terjadi proses penciptaan gitu ya. Jadi proses penciptaan bisa terjadi jika sudah bisa mempertemukan antara kecerdasan otak sebelah kanan dengan wahyu gitu. Berupa apa? Munculnya sesuatu yang tadinya tersembunyi.
Apa itu? Ya banyak tadi. Bisa berupa ide, bisa berupa gagasan, bisa berupa imajinasi, dan lain sebagainya. Dan itu awalnya membuat Musa ketakutan gitu. Nah, tetapi Musa dipanggil. Kembalilah kamu, jangan takut. Kamu aman. Tidak apa-apa, kan baru ide ini kan gitu. Nggak ada yang tahu gitu. Nah, berikutnya apa? Usluk yadaka fi jaibika tahruj baydoa min ghairi su'in wadmum ilaika janahaka minarohbi fadhanika burhanani mir rabbika ila fir'auna wa malaihi innahum kanu qauman fasikin. Ini kita baca terjemahannya. Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, niscaya ia keluar putih, tidak bercacat, bukan karena penyakit. Dan dekapkanlah kedua tanganmu ke dadamu bila ketakutan. Maka yang demikian itu adalah dua mukjizat dari Tuhanmu yang akan kamu hadapkan kepada Fir'aun. Dan pembesar-pembesarnya sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang fasik. Kita jelasin ya seperkatanya. Usluk yadaka. Masukkan tanganmu. Masukkan tanganmu. Usluk. Diartikannya masukkanlah. Usluk ya. Usluk itu salaka. Salaka itu artinya jalan, Bu. Salaka berarti jalan atau proses menempuh sesuatu, namanya suluk, jalan yang ditempuh. Nah, sementara di surat 27 sebelumnya itu menggunakan kata-kata adkhil. Adkhil bukan usluk. Coba lihat ayatnya 27 12 yang sebelumnya 27 12. Ini menggunakan kata-kata wa adkhil yadaka, tapi artinya sama. Masukkan tanganmu. Tapi wa adkhil itu masukkanlah. Nah, sementara di surat 28 ayatnya 30 ini menggunakan kata-kata usluk yadaka. Terjemahannya sama, masukkanlah tanganmu gitu. Salaka atau usluk itu bisa berarti masukkanlah bisa, tempuhlah bisa, jalani bisa. Karena salaka atau suluk itu adalah jalan yang ditempuh. Kalau di daerah Sumatera itu ada namanya suluk kan. Kalau orang belajar tasawuf, sufi itu kan suluk namanya. Jadi suluk itu adalah jalan yang ditempuh. Contoh gini. Kalau ada orang ingin mendapat gelar doktor, Bu. Maka dia harus menempuh jalan. Apa? Ya mesti kuliah S3, gitu ya. Nah, kuliah S3 itu suluk, Bu. Jalan yang harus ditempuh untuk bisa mendapatkan sesuatu. Namanya suluk ya. Usluk yadaka. Ya, tapi nggak apa-apa artinya masukkanlah. Usluk itu artinya tempuhlah gitu. Tempuhlah, jalanilah, atau jadikanlah bisa. Usluk, tempuhlah, masukilah, jalanilah gitu. Apa yang mesti dijalani? Yang tadi, yang ayat sebelumnya, ide, gagasan, imajinasi yang tadi itu harus ditempuh atau harus dijalani atau dijadikan yadaka dalam bentuk tindakan. Usluk yadaka berarti apa, Bu? Jadikanlah atau tempuhlah atau bertindaklah kamu dengan mengikuti tadi ide gagasannya tadi. Bertindaklah sesuai dengan gagasanmu tadi gitu. Nah, itu kalau diterjemahkan. Karena yadaka itu artinya tangan. Tangan itu artinya tindakan kan. Usluk yadaka, bertindaklah kamu gitu. Buat sebuah tindakan dengan gagasan tadi. Gitu ya bahasanya gitu. Terus apa? Fi jaibika. Jaibi itu artinya menembus, menjelajah. Menembus, menjelajah.
Jadi bertindaklah kamu dengan cara menembus atau menjelajah. Menjelajah apa? Menjelajah api, menjelajah wahyu, menjelajah prinsip keimanan gitu. Ibu bisa bayangkan orang yang punya kecerdasan otak sebelah kanan, dia punya ide, punya gagasan, punya imajinasi, terus bertemu dengan api semangat, bertemu dengan wahyu gitu. Apa yang akan terjadi? Itu namanya fi jaibika. Bertindaklah kamu dengan jalan menembus atau menjelajahi sumber api atau menjelajahi wahyu. Tahruj baydoa min ghairi su'in. Maka akan keluar sinar putih. Baydo itu artinya putih. Niscaya ia keluar putih. Apa keluar putih? Akan keluar putih gitu. Baydoa min ghairi su'in. Sinar putih atau sesuatu yang mustahil atau sesuatu yang hebat tanpa cacat. Itu namanya baydoa min ghairi su'in. Sinar putih tanpa cacat. Nah, baydoa min ghairi su'in juga berarti sesuatu yang hebat tanpa cacat gitu ya. Nah, orang menyebutnya mukjizat gitu. Mukjizat itu sesuatu yang dianggap mustahil tetapi terbukti gitu. Nah, apa yang dilakukan berikutnya? Maka yang demikian apa tadi? Dan dekapkanlah kedua tanganmu ke dadamu. Maksudnya apa? Ikatlah, bulatkan tekad, ambil keputusan gitu. Nah, cuma diartikannya dekapkanlah kedua tanganmu ke dadamu bila ketakutan. Ya, wadmum itu tadi. Ikatlah, bulatkan tekad, ambil keputusan gitu. Terus ilaika janahaka. Janaha itu artinya kecondongan. Minarohbi dari ketakutan. Inilah dua keajaiban. Inilah dua bukti yang ajaib. Burhan itu juga berarti sesuatu yang logik. Burhanani dari Tuhan. Mukjizat dari Tuhan. Dan itu nanti akan ditunjukkan kepada Fir'aun. Maknanya adalah bahwa apa yang sebelumnya hanya berupa ide, gagasan, imajinasi, itu bisa diwujudkan dalam bentuk kenyataan gitu ya. Dalam bentuk aplikasi yang dulunya dianggap mukjizat. Dulu dianggap mustahil. Orang bisa ngobrol, bisa bertemu, ya bisa dialog dari tempat yang berjauhan. Sekarang terbukti, terwujud, walaupun kita di rumahnya masing-masing, kita bisa saling sapa, betul nggak Bu? Iya. Ya. Saya bisa lihat Pak Iin. Kalau ada orang cerita, oh nanti mah kita bisa ngobrol, bisa diskusi, bisa ini dari tempat berjauhan. Gitu. Mustahil kan itu dulu kita. Nah itu dulu, ini kan berarti dulunya hanya ide. Sampai sekarang ide itu bisa terwujud dan bukan terwujud dan kita bisa menyaksikan. Nah, itulah proses penciptaan. Proses penciptaan sesuatu gitu. Artinya bahwa sampai saat ini masih ada nggak Musa, Bu? Kalau sebagai kecerdasan bisa ada. Ya, sampai hari ini ada nggak penemuan, Bu? Ada. Banyak dalam bidang teknologi, dalam bidang sains, dalam bidang banyak kan penemuan. Nah, itu kan awalnya kan ide berpikir bagaimana gitu kan. Akhirnya diwujudkan, dicoba awalnya, walaupun awalnya dianggap mustahil gitu. Tapi kan kemudian terbukti gitu. Nah, itu kisah Musa bertemu Allah sebagai Rabbul Alamin. Musa bertemu dengan realitas hukum alam semesta.
Ya. Nah, juga yang terakhir ada di surat 464. 4164. 464. Warusulan qad qasasnahum alaika min qablu warusulan lam naqsushum alaika wa kallamallahu Musa taklima. Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu. Dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Nah, di surat ini diterangkan bahwa Musa berbicara langsung dengan Allah. Allah langsung berbicara kepada Musa. Berbicaranya menggunakan kalimat takliman. Takliman. Wa kallamallahu Musa taklima. Apa artinya taklima? Taklima itu bentuk kata benda. Kata benda terikat waktu nggak, Bu? Kalau kata benda terikat waktu nggak? Enggak ya. Jadi Allah berkata kepada Musa setiap saat, kapan saja. Dalam bentuk apa Allah berbicara kepada Musa? Berupa ide-ide, berupa gagasan-gagasan, berupa kreativitas ataupun imajinasi atau juga intuisi. Jadi orang yang sudah menggunakan kecerdasan otak sebelah kanan bertemu dengan semangat keimanan atau wahyu, maka itu bisa melahirkan ide gagasan kapan saja, di mana saja. Namanya Allah berkata kepada Musa taklima gitu. Dengan langsung gitu. Nah, jadi apa kesimpulannya kisah Musa bertemu Tuhan? Kesimpulan dari perjalanan Musa bertemu dengan Tuhan, baik sebagai Allah, Rob maupun Ilah, di surat ke-7 143, di surat ke-7 143, ini kesimpulan yang sudah kita terangkan ya. 7 143. Ya, kembali ke surat ke-7. Jadi kesimpulan dari perjalanan Musa bertemu Tuhan. Di surat 7 143 diterangkan bahwa tidak mungkin bisa melihat Rob ketika masih di dunia. Tetapi Rob bisa terlihat nampak ketika di akhirat. Kemudian walaupun yang bisa nampak ketika di dunia hanya fenomena alamnya, bukan proses realnya, bukan Robnya ya. Contohnya reaksi kimia atau gaya gravitasi. Atau cinta itu nggak kelihatan wujudnya, tapi ada. Dan kecerdasan atau Musa disebut pingsan karena tidak menyadari. Taunya tiba-tiba berubah saja. Nah, ketika dia sadar, barulah di situ sebagai orang yang beriman gitu. Jadi ketika Musa sadar, disitulah dia disebut sebagai awalul mukmin, awal keimanan. Awal keimanan adalah ketika manusia sudah sadar. Nah, kesimpulan yang kedua, jika kecerdasan melihat api, maka dekati dan perdalam, mudah-mudahan dapat petunjuk. Atau bisa mendatangkan sumbernya agar bisa menegakkan aturan. Juga agar bisa mendapatkan kabar atau pangkal atau suluh api itu. Yang ketiga, orang yang berada di dekat api adalah orang yang diberkati. Yang keempat, kuatkanlah prinsip iman dengan ajam agar bisa menemukan sebuah sistem atau rob untuk bisa mewujudkan sebuah realitas kenyataan. Yang kelima, ketika sudah menemukan itu, maka keadaan seperti itu disebut dengan lembah suci tua. Maka tanggalkanlah emosi kekakuan dan kebodohan,
liar. Yang keenam, itulah pintu gerbang seseorang untuk bisa mendapatkan wahyu, yaitu tempatnya di lembah suci tua. Yang ketujuh, dan itulah momentum atau saat terpenting untuk bisa memunculkan keajaiban-keajaiban. Yang kedelapan, jangan sampai ada keraguan sedikit pun ketika kita berada di momen tersebut. Yang kesembilan, momen tersebut ternyata ada di otak sebelah kanan. Tepatnya otak kanan bagian bawah, yaitu sistem limbik dan batang otak. Hal itu juga disebut dengan lembah suci tua atau tempat yang diberkati. Yang kesepuluhnya, ketika itu sudah terjadi, maka pertemukanlah antara kecerdasan otak kanan bagian bawah dengan api sebagai prinsip iman dan prinsip wahyu. Dan jika sudah dipertemukan antara otak sebelah kanan bagian bawah dengan api, maka ya bisa memunculkan sesuatu yang hidup dan bergerak seperti ular tadi. Nah, suasana tersebut juga bisa melakukan secara bolak-balik karena di situ ada kezaliman yang ditukar dengan kebaikan, gelap terang gitu. Yang terpenting adalah bulatkan tekad, peganglah erat-erat karena suasana tersebut bisa memunculkan keajaiban-keajaiban lain yang disebut sebagai mukjizat, dan itu bisa dilihat oleh panca indera, ada barangnya gitu. Nah, sejak saat itulah Musa sebagai kecerdasan bisa berkomunikasi terus-menerus, bisa berkomunikasi langsung dengan Allah setiap saat. Karena komunikasinya menggunakan kalimat taklima. Taklima artinya kata benda yang tidak terikat oleh dimensi waktu. Jadi orang-orang yang sudah menggunakan kecerdasan otak sebelah kanannya bisa memunculkan ide-ide kapan saja, di mana saja. Nah, begitulah kisah perjalanan Musa bertemu Tuhan di beberapa surat. Nah, Boleh tanya, Pak? Nah, sekarang silakan. Boleh tanya, Pak? Oh, boleh, Bu. Monggo. Lalu apa yang disebut sebagai Ten Commandment itu biasanya? 10 perintah. Ya. 10 perintah Tuhan. Nah, 10 perintah Tuhan itu kisah yang lain, walaupun itu berkaitan dengan Musa. Itu juga masih kisah Musa juga. Nah, salah satu peristiwa yang diterima oleh Musa ketika bertemu Tuhan adalah Musa menerima 10 perintah Tuhan. Ya, kalau kita lihat apa saja 10 perintah Tuhan itu, ya, itu bisa dilihat di surat 6 ya, 151. Oh, sorry. Nah, mana nih? Ditutup ya ayatnya. Oke. 6. Oke. Ibu kelihatan nggak tulisannya, Bu? Ada yang mau tolong bantu baca? Halo? Ya. Atau Ibu yang mau baca? Surat 6 ayat 151. Iya. Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia. Berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan suatu sebab yang benar. Demikianlah itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahaminya.
Oke, lanjut. Dan kemudian yang surat 6 ayat 152 ya Pak. Terus Ya, Pak. lanjut. Terus. Ya. Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendati pun ia adalah kerabatmu. Dan penuhilah janji Allah, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu, agar kamu ingat. Oke, satu lagi, 153-nya. Surat 6, 153. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Nah, ini 10 perintah Tuhan yang dulu disampaikan kepadamu Musa. Apa poinnya, Bu? 10 perintah Tuhan itu apa? Ya, Coba lihat lagi, mundur ya. orang itu harus berbuat Mundur lagi, baik. mundur lagi. Coba lihat itemnya. Pertama apa? Jangan mempersekutukan sesuatu dengan dia. Satu. Ya, jangan disebutkan Yang sesuatu kedua, dengan dia. ya yang kedua, berbuat baiklah Berbuat baik ya kepada kedua orang tua. orang tua. 3, janganlah Membunuh membunuh. anak-anakmu karena Ah, takut kemiskinan. berapa nih? 3. 3 ya bener? Kami akan Udah, ini poinnya. Jangan berbuat janganlah kamu mendekati perbuatan perbuatan yang keji maupun yang tampak maupun di tersembunyi. antaramu ataupun yang tersembunyi. Berapa? 4. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhkan, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Berapa? Udah berapa, Bu? Demikianlah itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahaminya. Berapa poin? Baru 5. 6 5 apa 6? Baru 6. Coba dibantu yang lain. Janganlah mempersekutukan. 1. Ya. Berbuat baiklah. 2. Jangan membunuh anak-anak karena kemiskinan. 3. Terus jangan mendekati perbuatan keji. Berapa nih? 4. Baru 4, Pak. 4. Jangan membunuh Janganlah jiwa kamu yang membunuh diharamkan. 5. 5 ya? Oke, 5. Terus jangan mendekati harta anak yatim. Berapa? Dewasa. Dan Berapa? Sempurnakanlah. 6 ya. 6. Iya, 6 kan? Iya. 6. Terus sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Adil berapa? 7. Terus kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Bukan poin itu. 8. Apabila berkata hendaklah berlaku adil. Berapa? 9. Terus dan penuhilah janji Allah. Janji Allah. Itulah perintah Allah kepadamu. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu. Ini perintah Tuhan. 10 perintah Tuhan. Betul nggak, Bu? Kepada Musa ya, Pak? Ya. Perintahnya pada Musa. Ini mah bukan kepada Musa lagi, ke kita lah. Kamunya kan kamu iya, kita. Artinya pada waktu itu
Ya, perintah berikan itu sekarang kepada, berlaku kepada kita. ya, Terus, dan bahwa yang diperintahkan ini, yang 10 tadi, adalah jalanku yang lurus. maka Maka ikutilah ikutilah dia. dia. Jangan kamu mengikuti jalan lain. Karena jalan lain itu akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu. Jadi diulang lagi nih. Diperintahkan Allah kepadamu. Agar kamu Kamu bertakwa. bertakwa. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya apa, Bu? Ternyata 10 perintah Tuhan ada di Quran nggak, Bu? Ada. Ada. Kita harus mengikuti nggak? Iya, Kita Harus. ikutilah itu, ikutilah dia. Jangan mengikuti jalan lain gitu. iya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya apa? Itu yang menyebarkan sebetulnya tidak secara eksplisit begitu kan, Kak. Tetapi ada sebagian orang yang membesarkan itu secara eksplisit bahwa itulah 10 perintahnya yang harus dipatuhi atau ditaati. Iya. Ini ada kalimat ini, penuhi janji Allah. Ini janji ya, Janji. Jadi itu yang 10 itu adalah janjian. perjanjian manusia dengan Tuhan. Jadi yang 10 perintah itu adalah janji Allah. Janji Atau Allah ya. perjanjian antara manusia dengan Tuhan. Nah, cuman sekarang gini pertanyaannya. Nih, pertanyaannya nih. Surat 3, 81. Jadi 10 perintah Tuhan atau perjanjian tersebut berlaku kapan, Bu? Sampai kapan? Bagi siapa berlakunya? Apa hanya bagi Nabi Musa? Untuk Tidak. semua. Ya, Beda terusnya, Pak. seterusnya kita termasuk nggak di dalamnya, Bu? Termasuk. Oke, sekarang coba dibaca ayat ini yang lain. Boleh bantu yang lain? Ibu Nides, boleh? Surat A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 3 ayat 81. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, sungguh apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu. Niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah hai para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kamu. Jika pertanyaan ini diajukan ke Ibu, gimana jawabannya, Bu? Nih, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Halo? Mengakui, Pak. Yang lain mengakui nggak? Ya. Oke. Ketika Ibu berkata iya, kami mengakui, berarti kita sudah terikat oleh sebuah perjanjian. Jadi kewajiban kita sekarang adalah memelihara janjiannya atau memenuhi perjanjian. Apa perjanjiannya? Yang 10 tadi. Iya. Ya. Kalau dilanggar, akibatnya tanggung sendiri. Para nabi juga berjanji. Ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Betul nggak? Jadi para nabi juga diambil janjinya nggak?
Diambil. Iya. Dan kita diperintahkan mengikuti jalan itu. Berarti kita pun diperintahkan mengikuti. Dan juga kita juga harus mengakui. Kami juga mengaku. Kami juga mengakui perjanjian itu. Dan itulah salah satu tugas para rasul, Bu. Supaya kita Jadi, pada memelihara kalimat, janji. Ya. jadi pada kalimat sungguh apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah. Kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu. Jadi itu maksudnya tidak hanya kepada Musa, Iya. tapi juga kepada nabi dan rasul yang lain. Yang lainnya, termasuk umatnya, Bu. Makanya rasul menyeru kita sekarang. Nah, coba lihat lagi yang ini. Boleh? Gantian? Apa mau Ibu Nides lagi? Boleh, Pak. Surat 57 ayat 8. Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, padahal Rasul menyeru kamu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu. Dan sesungguhnya Dia telah mengambil perjanjianmu jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Rasul menyuruh kamu supaya apa, Bu? Beriman kepada Tuhan. Beriman kepada Tuhanmu. Apa buktinya sudah kalau kita beriman kepada Tuhan? Menjalankan perjanjian, memelihara dan menjalankan perjanjian. Memelihara dan juga menjalankan perjanjian tadi. Kan tadi kita sudah berkata, baik atau apa kami mengakui. Kalau kita sudah berkata, kita baca ayatnya, terus kita berkata, ya, saya juga mengakui. Sudah terikat otomatis, Bu. Dengan perjanjian tersebut. Kalau kita lihat ayat yang lain, nih coba lihat ayat ini juga. Surat 33 ayat 7, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu sendiri. Siapa? Dari Siapa? Kita. Siapa? Saya. Musa. Saya, Pak. Iya, yang ini yang baca siapa ini? Ibu Ides. Ibu Ides lah. Ketika Ibu baca ayat ini, terkena ayat ini nggak, Bu? Iya, Pak. Iya. Yang lain dengar nggak nih? Iya. Ya. Coba baca lagi. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu sendiri. Dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Pernah nggak kita berjanji? Atau diambil janji? Belum. Ya sekarang aja udah. Kami mengakui janji itu. Dan tadi perintahnya pelihara janji itu. Penuhi janji itu sekarang. Karena ketika kita membaca ayat ini dan kita menyahut, Bu. Menyambut, mengiyakan. Kami mengakui ini. Kita sudah terikat oleh ini. Karena ini janji kita dengan Tuhan. Nah, sekarang begini. Bapak dan Ibu pernah mimpi nggak lahir ke bumi? Maksudnya? Kita lahir ke bumi, mimpi nggak, Bu? Kita lahir ke bumi, mimpi nggak, Bu? Minta nggak? Enggak. Enggak. Pesan enggak? Enggak pesan. Enggak mimpi, enggak pesan, enggak minta, Bu. Ya. Terus kita lahir ke bumi, maunya siapa dong kalau begitu, Bu? Halo? Pak pada diem. Atas kehendak Allah. Benar. Beneran. Oke, kita baca ayatnya. 19. Ganti Ibu. Mas Indra deh, ganti ya? Siap, Kang. 26. 19.
Sorry. 67. So, Surat 19 Maryam ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, sedang ia tidak ada sama sekali? dulu kita ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Terus ada sekarang. Iya. Maunya siapa? Maunya Maunya Allah. Orang kita nggak pernah Kami telah menciptakan. Ya Allah, Pak. Iya, kita kan nggak pernah minta lahir aja. Berarti bukan maunya kita kan? Iya. Jadi kita lahir adalah maunya Allah, Bu. Kehendak Allah. Terus kita lahir di Indonesia, Bu. Maunya siapa, Bu? Maunya Allah. Maunya Allah. Iya. Karena kita pun nggak bisa milih lahir di mana, betul nggak? Kita bisa milih nggak lahir di mana? Nggak bisa mau pilih. Tidak. Ya. Nggak Kan negara ini banyak. Berapa negara di dunia? Dari negara berapa suku di dunia? Kenapa kita hanya di Indonesia, Bu? Apakah Tuhan iseng gitu? Di random gitu, di mana aja ditebar? Kan nggak begitu juga. Ya, kita lihat 7 ayat 10. Surat 7 Al-A'raf ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi, dan kami adakan bagimu di muka bumi penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Jadi siapa yang menempatkan Mas Indra di Indonesia? Allah. Kami yang menempatkanmu. Allah dan tim. Ya, kenapa nggak di Papua Nugini itu? Kenapa nggak di Eropa? Kenapa nggak di Rusia? Kenapa nggak di Cianjur? Buminya bagian mana? Ya Allah yang udah kami yang menempatkanmu, Kamu tinggal di mana? Kamu lahir di mana? Ya. Betul nggak? Kita lihat 14. Lewat. Surat 14 Ibrahim ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu sesudah mereka. Yang demikian itu orang-orang yang takut kehadiratku dan yang takut kepada ancamanku. Dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu sesudah mereka. Si A, ya tadi, kita lahir nggak minta. Kita lahir di Indonesia juga nggak pesen. Karena kita ditempatkan, Bu. Nah, sekarang, kita baca 90 ayat 1. Surat 90 Al-Balad ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini. Kalau kota, Korea. Kalau balad, itu negeri. Kita lihat arti balad ya di tempat yang lain ya. Yes. Nah, kita lihat dulu arti balad nih. Surat 2, 126. Ini ada kata baladan nih. Ada baladan nih. Apa artinya baladan? Surat 2 Al-Baqarah ayat 126 dan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang amat sentosa. Jadi balada itu apa artinya? Negeri. Oke. Koreksi ya yang tadi. Nah, baca. Baladnya negeri. Aku benar-benar bersumpah dengan negeri ini. Negeri yang mana? Di mana kita ditempatkan. Negeri di mana kamu dilahirkan. Negeri di mana kamu dibesarkan. Lanjut. Dan kamu bertempat di kota Mekah ini. Nggak ada Mekahnya. Dan kamu bertempat di negeri ini.
Kalau kamu kan lahir di negeri ini, besar di negeri ini, tinggal di negeri ini. Dia balik lagi. Negeri apa? Di mana di tempat? Indonesia. Terus? Dan demi bapak dan anaknya. Ya. Leluhur kita orang mana? Indonesia. Nah, Indonesia. Kalau kita lahir di Indonesia. Pertanyaannya, pernahkah kita bersumpah? Pernahkah kita benar-benar bersumpah? Sudahkah kita benar-benar bersumpah untuk negeri ini? Pertanyaannya. Halo? Belum. Ya. Kumaha. Nah, benar belum kan? Tugas kita sekarang apa? Memelihara janji itu. Coba lihat ayat yang tadi. Surat 6, 153. Baca lagi, Kang. Dan bahwa adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Apa perintahnya supaya kita nggak bercerai-berai? Apa sumpahnya? Mengikuti jalannya. Iya, mana jalannya? Ini penuhi janji kan? Nih, penuhi janji Allah. Ikuti jalanku yang lurus, ini wa anna hada, dan ini mengikuti jalan yang lain. Dan ini adalah jalanku yang lurus. Maka ikutilah dia. Kalau ikutilah dia, udah ada belum perjanjiannya? Harusnya tidak ada, Kang. Kalau ikutilah, berarti sumpahnya udah ada belum? Nggak ada. Belum. Sudah ada. Nah, kita kan tinggal ngikutin. 10 perintah. Tinggal mengikuti kan? Ya. Nah, ini adalah jalanku yang lurus. Ikutilah dia. Jangan kamu ikuti jalan lain. Kenapa? Karena jalan lain akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Ini perintah Allah. Perintah Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Penuhi janji. Apa janjinya? Tadi kami mengaku. Kami mengaku. Apa jalan itu? Apa? Apa sumpah itu? Sumpah yang mana? Janji yang mana, Bu? Halo? Untuk mengikuti 10 perintah Tuhan tadi kan? Kejauhan. Kejauhan. Nih, Mas Indra baca. Jalan yang ditunjukkan. Mas Indra baca ini. Oh. Baca yang tegas. Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Tanpa ini, kira-kira Indonesia ada nggak sekarang? Tidak. Tanpa ini, tanpa pengakuan ini, kira-kira jadi apa Indonesia sekarang? Masih dijajah. Cerai-berai. Orang kagak paham ini perjuangan leluhur kita. Bagaimana dia menyatukan Nusantara. Dari Aceh sampai Papua. Dari Sabang sampai Merauke. Ini sumpah, ini pengakuan. Kami putra dan putri Indonesia mengaku. Loh kan tadi ayatnya gimana? Apakah kamu menerima perjanjianku ini? Apa jawabnya? Surat 3:81 tadi. Apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Kami mengaku.
mengaku. Ikuti jalan ini, jangan ngikuti jalan lain. Kenapa? Jalan lain akan mencerai-beraikan. Betul nggak, Bu? Ya. Apapun. Ya, Bu. Ya, siap, Bu. Saya baru buka suara sekarang. Dari tadi saya tekun mendengarkan. Siap, Bu. Karena yang Pak Iip baru saja perlihatkan itu menggelitik saya, Pak. Ya. Saya sedang sangat kecewa pada sebagian bangsa kita ini, orang-orang kita ini, kelihatannya Sumpah Pemuda itu bukan sesuatu yang penting, dan bahkan Pak Iip menghubungkan ini dengan ayat di Al-Quran. Ini buat saya sesuatu yang sangat berarti, Pak ya. Terima kasih karena ada ayatnya. Kita dilahirkan di negeri ini. Kita hidup di bumi ini. Dan di sini dikatakan bahwa kita harus mengikuti jalan ini supaya tidak bercerai-berai, ya Pak ya. Betul. Lalu Pak Iip memperlihatkan 3 Sumpah Pemuda. Pak, saya kenapa bicara? Karena saya kecewa pada sejumlah orang Indonesia. Pertama, saya baru membicarakannya ini 2 hari berturut-turut, bahkan tadi siang. Saya mengatakan begini, seakan-akan bahasa Indonesia itu tidak menjadi kebanggaan kita, orang Indonesia. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak yang di sini jarang ya, atau tidak memperhatikan bagaimana orang kita, orang Indonesia, pemuda-pemudi, bahkan pejabat, itu tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Itu menurut saya. Jadi, kok bahasa Indonesia jadi nggak penting ya? Bahasa Indonesia kok dipakai dengan seenaknya, bahkan keliru gitu ya, menggunakan kata-kata, kalimat apa. Itu menurut saya kurang menghargai bahasa Indonesia. Padahal ini bahasa persatuan. Betul. Bahasa Indonesia dicampur-campur pakai bahasa Inggris gitu. Sepertinya itu hebat gitu. Keren. Saya jengkel sekali, Pak. Berbahasa Indonesia dicampur-campur dengan bahasa gaul, padahal kita adanya di dalam ruang formal gitu. Lalu satu lagi, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Orang Indonesia sekarang banyak yang menyebut bangsa kita itu orang Indo. Saya nggak setuju, Pak. Kita orang Indonesia, bukan Indo. Jadi disingkat-singkat aja gitu ngomong Indo. Bener nggak nih, ibu-ibu yang hadir di sini suka memperhatikan nggak itu? Ya, nggak bagus gitu. Maksud saya, kok kita nggak mengakui ya kita dilahirkan di sini, kita sebagai orang yang menikmati Indonesia gitu. Mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Banyak yang sekarang ini orang muda-muda, ini orang muda terutama Pak. Saya mengatakan gini, oke, mereka sudah sukses sekolah di luar. Nggak mau pulang Pak, hidup di luar. Mengabdikan ilmunya di negeri orang. Gitu. Saya bilang loh, kok nggak pulang untuk negeri sendiri ya sebagai orang Indonesia? Ini saya, unek-unek saya nih saya keluarkan di sini karena Pak Iip membuka Sumpah Pemuda ini dan dikaitkan dengan ayat yang tadi, yang kota, terus Mekah dan sebagainya itu artinya adalah negeri gitu ya. Ya. Itu. Ya ini yang saya terima kasih Pak, Bapak membuka ini dan untuk saya punya satu dasar yang lebih kuat untuk menyampaikan betapa pentingnya Sumpah Pemuda ini kita terapkan, kita jadikan proses nalar kita dan nilai-nilai kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai orang Indonesia. Itu aja Pak.
Jadi saya terpaksa nih berbunyi karena saya sebetulnya berterima kasih. Saya diingatkan dengan ini. Dan tadi ayatnya saya lupa mencatatnya, Pak. Sebetulnya ayat berapa dan berapa itu tadi. Yang tadi baru saja dibacakan. Itu aja, Pak. Kalau boleh saya minta lagi, Pak, tadi ayatnya yang dibacakan oleh Mas apa ini? Mas Indra. Iya, Pak. Iya. Oke. 6 Al-An'am, ya. Ini ayatnya ada beberapa ya. Ya, iya, Pak. 151 sampai 153. Iya. Ini yang 10 perintah Tuhan. Nah, 10 perintah Tuhan ini berkaitan dengan sebuah ya, janji itu ya. Ini manusia dengan Tuhannya yang harus dipenuhi. Ya. Surat 3:81. Nah, pertanyaan tadi, apakah kamu mengaku dan menerima perjanjianku itu? Iya. Oke. Nah, kita kan tadi kita lahir nggak pernah minta. Iya. Ya, surat 19:67. Kita dilahirkan karena diciptakan oleh Tuhan. Dan kita dilahirkan di Indonesia juga bukan sebagai kebetulan. Kita ditempatkan gitu. 7-10, kemudian 14-14. Kita ditempatkan. Di mana kita ditempatkan? Di negeri ini. Makanya ada sumpah, Bu. Aku benar-benar bersumpah dengan negeri ini. Dan kamu bertempat di negeri ini. Apa pedulimu kepada negeri ini? Apa? Ya. Itu mas pertanyaannya. Apa pedulimu kepada negeri ini? Mana kau dilahirkan? Iya. Maka yang diminta oleh Allah adalah kamu bersumpah. Dan kamu berjanji untuk negeri ini. Dan janji yang sudah dibuat oleh leluhur bangsa kita. Dan janji itu sudah dikabulkan oleh Tuhan semesta alam, Bu. Ya, ya. Itulah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah awal cikal bakal terbentuknya Indonesia itu. Ya. Sehingga kita sekarang jadi bersatu gitu. Maka perintahnya penuhilah janji itu. Yang tadi yang sudah dibuat oleh Tuhan. Maka saya sampaikan kelompok apapun, ormas apapun, partai apapun, golongan apapun, jika dia tidak berpegang kepada janji, hancur pasti. Berantakan, Bu. Apapun partainya, apapun golongannya. Setuju, Pak. Dan sudah ada contoh banyak golongan, partai, ormas yang tidak sejalan dengan visi misi bangsa Indonesia, bertentangan dengan Pancasila, dengan undang-undang, tidak ngikutin Sumpah Pemuda, bahkan sebagian berkata upacara musyrik, hormat bendera musyrik, lagu Indonesia Raya musyrik, hancur, Bu, hancur. Setuju, betul, Pak. Ya itu juga yang membuat saya gergetan, Pak. Betul. Ini perjanjian yang dibuat disusun leluhur bangsa kita dan sudah dikabulin oleh Tuhan. Ya. Kita tinggal memelihara janji itu. Ya. Ini gini ya Pak, saya bukan mengangkat atau memuji-muji Pak Iip, tetapi kemarin yang Pak Iip lakukan, Pak Iip pergi ke Dieng, saya kira itu ada upacara khusus ya. Tapi seperti Pak Iip ke Cianjur, enggak cuma sekali kemarin, sebelumnya juga. Itu hanya salah satu contoh aja Pak. Kesadaran kita tentang negeri kita dan bangsa kita ya Pak ya. Yang dekat saja ya dengan diri kita sendiri. Yang itu yang saya sebut dengan empati. Kita perlu berempati kepada ya sesama gitu. Apapun yang bisa kita lakukan. Saya kira itu contoh-contoh aja, Pak. Dan ini yang menurut saya di dalam pendidikan sejak dari anak-anak, isi dari Sumpah Pemuda yang sebetulnya isinya sebetulnya adalah perilaku yang tepat, yang benar sebagai janji kita. Itu yang sekarang ini kok saya bilang langka gitu. Untuk disampaikan, untuk diajarkan gitu.
Itu aja Pak. Terima Iya. kasih. Ini ada ayatnya yang bagus menurut saya. Ya sekarang apalagi ya Pak, zamannya orang berlomba-lomba untuk minta dipilih, untuk minimal ke DPR gitu. Nanti sesudah di DPR apa begitu yang dilakukan gitu ya. Iya. Malah saya menyaksikan ada seorang anggota DPR memaki-maki menteri kita, mungkin ada di antara yang di sini hadir lihat di televisi, memaki-maki dengan kata-kata, dengan emosi meledak, dengan aduh, saya bilang itu apa gitu loh, kayak gitu. Ya kita belajar agama yang katanya ini budi pekerti atau apa yang nggak ada, nggak tampil di situ. Iya. Ya, ya itu aja Pak. Iya, Saya baik. senang saya dapat informasi ini. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu Dewi, terima kasih, terima kasih. Barangkali ada yang lain yang mau menambahkan? Ini ada Pak, saya baca ya, Ibu Ida Laksono itu mengatakan kalau tadi saya bilang bahasa Indonesia kita kok rasanya kurang berharga di mata orang Indonesia. Lalu ini yang Mbak Ida Laksono bilang, lalu bagaimana dengan yang memakai bahasa Arab gitu? Itu betul, itu juga pertanyaan. Ya. Sekarang itu kita mengucapkan segala sesuatu ya Pak ya. Kayaknya kalau pakai bahasa Indonesia itu kayak kurang tepat gitu, kayak nggak sampai maksudnya. Lalu pakai bahasa Arab, nggak tahu ngerti apa enggak. Saya juga nggak tahu tuh. Kenapa mesti pinjam bahasa orang gitu? Oke, nah sekarang coba dibaca Bu Ida ayat ini ya. Halo? Iya. Mana Ibu Ida? Bu Ida yang nulis nih. Bu Ida yang bertanya, halo? Halo? Mas Indra, ditolong dibantu. Punten Kang Iip, saya di kereta jadi nggak bisa jelas. Oke. Maaf, saya nyimak dulu aja ya. Oke, Mas Indra, dibantu Mas Tapi Indra. mungkin bisa Siap, mendengar. Siap, Kang. Ya. Berisik banget. Surat 30 Ar-Rum ayat 22. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Jadi bahasa manusia berlainan nggak? Iyalah. Oke, berlainan. Kita mengakui ya bahwa memang bahasa manusia berlainan. Siapa yang menciptakan bahasa? Ya, sebetulnya pada waktu manusia itu saling berkomunikasi, muncul bahasanya mereka masing-masing. Nah, sekarang apa perintah Tuhan kepada kita berkaitan dengan bahasa? Oke. Silakan mau pakai bahasa Urdu, pakai bahasa Mandarin, mau pakai bahasa Tiongkok, bahasa Cina, mau Inggris, mau terserah, mau Arab, Sunda. Itu kan bahasa, oke? Ya. Tapi ada koridor. Nih koridornya, 14 ayat 4. Surat 14 Ibrahim ayat 4. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya. Bahasa kaumnya itu bahasa apa? Bahasa di mana dia ditempatkan? Lah iyalah, masa ya dong. Iya deh. Kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya. Kenapa harus dengan bahasa kaumnya? Supaya apa? Halo? Supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Penjelasan dengan terang. Betul, Bu Dawi tadi. Kenapa kita merasa lebih keren kalau menggunakan bahasa asing? Apakah biar orang lain nggak ngerti? Cuman dia yang pintar gitu. Dan dia yang suci gitu, Pak. Kalau pakai bahasa Arab tuh suci, Pak. Iya, biar nampak keren pakai bahasa Inggris, biar nampak soleh pakai bahasa Arab gitu. Terus kalau pakai bahasa Indonesia,
kurang apa gitu, kurang pede, gimana? Kurang bermutu. Kurang bermutu gitu. Mm-mm. Itulah masalah kita nih, Bu. Iya, iya. Sudah keluar dari perjanjian. Iya. Sudah tidak lagi memelihara janji. Lanjut. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tahan. Apa petunjuknya berkaitan dengan bahasa? Apa petunjuknya berkaitan dengan penggunaan bahasa? Iya, menggunakan bahasa yang bahasa bisa kaumnya. Pahami. Ya pakai bahasa kaumnya, pakai bahasa kaummu, di mana kamu tinggal. Mau pakai bahasa Arab boleh nggak? Boleh kalau ceramah, namanya di Arab. Silahkan ngomong pakai bahasa Arab. Ya kalau di Arab, ceramah pakai bahasa Arab, bicara pakai bahasa Arab, silahkan, keren jika itu di Arab. Pakai bahasa Inggris silahkan, itu keren jika itu di Amerika. Karena ngerti orang pakai bahasa itu. Nggak di kita, biar kelihatan soleh pakai bahasa Arab, kelihatan soleh, orang nggak ngerti. Pakai bahasa kaum yang supaya mereka ngerti apa yang kau sampaikan. Bukan nggak boleh, boleh. Tapi ini ayatnya mau dikemanain ayat ini? Ya, ya betul Pak. Terima kasih Pak. Ya, kalau kita bicaranya katakanlah di lingkungan akademisi, di apa namanya, di kampus, memang dunia itu nggak masalah, Bu. Tapi kalau hanya untuk gaya-gayaan, kalau hanya untuk pamer kesolehan, bukan nggak salah, silahkan. Tapi ayat ini bagaimana? Gitu pertanyaan saya, ayat ini gimana? Gitu. Rasul diutus dengan bahasa kaumnya supaya dapat memberi penjelasan dengan terang, tidak ada tafsir multi lagi. Ini apa sih ngomongnya? Aku nggak ngerti. Kan orang jadi bertanya-tanya. Iya. Pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu sumpah kita. Itu janji kita supaya kita bersatu. Ya, Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Hati-hati. Penggunaan bahasa bisa menyesatkan orang. Ya. Iya, Bu. Apakah orang yang menggunakan salah satu bahasa kemudian jaminan dia soleh? Kan enggak juga. Ini sekarang kesolehan diukur dengan bahasa. Oh, kalau pakai bahasa Arab jadi soleh ahli surga gitu? Iya. Enggak jaminan. Orang Abu Lahab aja, Abu Jahal ngomong hari-harinya bahasa Arab, nggak ada jaminan masuk surga, Bu. Halo? Iya, betul, Bang. Abu Jahal, Abu Lahab, hari-harinya ngomong bahasa apa? Masa pakai bahasa Inggris ya, Pak? Bahasa Arab, tapi kan nggak jaminan dia orang soleh. Iya. Bukan nggak boleh, silakan. Tapi kaumnya, orang lain paham nggak gitu? Gitu maksudnya. Paham nggak yang lain? Ya. Gitu, Bu Ida. Dan ini Pak, ini sudah menjadi kayak budaya gitu. Ya. Di dalam lingkungan pergaulan kita sudah membudaya yang pakai bahasa Arab itu. Ya, kalau di lingkungan pondok, pesantren, di lingkungan tertentu nggak masalah, orang sudah pada ngerti. Iya dong. Tapi yang lain apa ngerti apa enggak? Enggak, saya nggak ngerti. Makanya ayat ini mau dikemanain? Ya. Iya, kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya. Ya. Nah, biar nabinya tampil keren tuh pakai bahasa asing gitu? Enggak juga, justru nggak boleh pakai bahasa asing. Pakai bahasa kaumnya yang bisa dimengerti oleh kaum. Iya. Gitu, Bu. Iya. Iya, Pak. Ya, kenapa saya jarang pakai bahasa asing? Apa saja yang namanya asing kan banyak selain bahasa Indonesia, Bu. Pertama, selain nggak bisa, juga nggak ngerti. Tapi Bapak mengerti, Pak Iip itu mengerti bahasa Arab, tulisan Arab gitu kan. Saya nggak ngerti, jadi Pak Iip mencoba
menerjemahkan, membaca. Kalau ini artinya itu kan yang benar gitu. Tapi Iya Pak kan? Iip sendiri nggak pakai bahasa Arab kepada kita. Nanti saya nggak ikutan lagi ya Pak. Saya nggak ngerti. Apa yang membuat Ibu Dewi bertahan mau belajar Quran sampai sekarang, Bu? Udah berapa tahun? 12 tahun menuju 13. 12 tahun. Pak Iip bahasa Indonesia. Ya kalau mau gaya-gayaan, sarjana saya sarjana bahasa Arab. Nah iya, Ya makanya. kalau saya ngomongnya pakai bahasa Arab dari dahulu, Ibu Dewi udah kabur. Ya iyalah, buat apa? Ya karena ayatnya ini, kami tidak mengutus seorang Rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya. Lah saya bukan Nabi, bukan Rasul, bukan RT acara, masa mau gaya-gayaan? Ya sudah pakai bahasa kaum yang dimengerti. Itu bukan nggak boleh baca Arabnya, bukan nggak boleh ngomong Arab-Araban, silahkan. Tapi ngerti nggak orang lain? Itu aja pertanyaannya. Ya Bu ya. Iya Pak, terima kasih, bener. Iya. Itu beneran. Wah, kalau dulu pas masuk belajar Bu Dewi disuruh baca Arab gimana Bu? Kabur dulu. Saya baca Al-Quran juga nggak bisa Pak. Makanya pertanyaannya kenapa saya selalu dari awal menggunakan Quran terjemahan, baca terjemahannya, baca jangan Arabnya. Bukan nggak boleh, silahkan. Nih baca lagi ayatnya lah. Iya, ini gini Pak, saya mau bilang ya Pak, keuntungan saya belajar dari Pak Ii, kita selalu membaca awalnya dengan terjemahan. Walaupun katanya terjemahan itu juga ada yang bagus, ada yang enggak ya Pak. Tetapi yang lebih penting sebetulnya, untuk mengerti terjemahan itu susahnya luar biasa. Karena kata-kata dan kalimatnya sering susah difahami ya Pak ya. Nah, saya mengatakan keuntungan kita adalah karena Pak Iip mengartikan yang kita nggak ngerti tadi melalui bahasa Arabnya, tulisan Arab aslinya gitu. Ya, ditranslate lagi kan, diterjemahkan lagi. Ya itu diterjemah. Itu yang membantu saya gitu. Kalau enggak sih saya udah nggak ikutan Pak lah kalau bahasa Arabnya. Iya. Sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran dengan bahasamu supaya kamu dapat pelajaran. Kalau baca terjemahannya ada susah, lah bagaimana baca Arabnya? Tetapi setidaknya ada sesuatu yang tergambar kalau kita baca terjemahan kan? Ya, iyalah. Nah, ketika ada kalimat yang belum dipahami, ya sudah saya terjemahkan ulang. Setiap katanya menjadi kalimat apa. Jadi paling tidak kalau kita nggak ngerti kan kita tanya ya Pak ya, karena pakai bahasa Indonesia. Ya, jadi nggak ngertinya kan ketahuan. Ya. Gitu. Kok saya nggak ngerti ya apa maksudnya? Ya karena baca tulisannya, baca terjemahannya. Kalau baca Arabnya, mau nanya apa juga kagak tahu ini cerita apa juga nggak tahu. Iya. Gitu Bu Ida. Jadi boleh nggak Bu Ida nanti ngomong bahasa Arab? Silakan. Kalau lagi presentasi di daerah. Ya di sana. Jadi atau di kedutaan Arab. Atau di kedutaan Arab. Emang di tempatnya nggak masalah. Ya, kenapa Nabi Muhammad tidak pernah khutbah bahasa Indonesia? Waduh. Nabi Muhammad pernah nggak khutbah pakai bahasa Indonesia, Bu? Nggak ngerti, bukan bahasanya, Pak. Ya kan dia khutbahnya di Arab. Nah, kan ceramah di sini pakai bahasa Arab, orang kagak ngerti atau gimana? Nuhun Kang Iip, jelas banget ada dasar ayatnya. Mumpung lagi berhenti keretanya. Iya, saya juga senangnya karena ada ayatnya yang bisa menguatkan itu. Gitu. Karena saya kadang-kadang mau komentar nggak enak, Pak. Saya suka, betul, itu pada teman-teman saya sendiri. Saya suka mau bilang gini, apa sih artinya tuh yang kamu tulis, saya nggak ngerti. Kenapa sih kita nggak pakai bahasa Indonesia aja? Saya mau komentar gitu, nanti gimana? Belum tentu orangnya mau nerima gitu. Tapi saya sekarang udah lihat ini ada ayatnya yang Pak Iip tunjukkan gitu. Betul. Jadi ya udah saya lebih mantep gitu. Nanti dibilang kafir Bu Dewi. Nanti kalau kita komentarin, kita pertanyakan nanti
Dasar kafir ini yang nanya gitu. Orang nggak Atau ngerti kok kafir. Pak, selamat Kabur. ulang tahun aja bahasa Arab, Pak, saya nggak ngerti. Iya. Tuh Bu Buli coba suruh bahasa Arab, selamat ulang tahun Bul, gimana Bu? Biar terlihat soleh lah, nggak apa-apa, Bu. Ya udahlah, terima kasih pokoknya Pak, saya udah paham sekarang. Udah. Kepada Saya juga terima teman. kasih sudah paham 10 perintah Tuhan. Iya, ya itu kan 10 perintah Tuhannya kita paham. Terus itu tadi perjanjian kita ya, dengan tanah air dan negeri di mana kita dilahirkan, kita nggak minta dilahirkan di sini. Kita nggak minta jadi orang Indonesia, terus nggak punya sumpah apa-apa gitu ya. Kok kayak nggak tahu terima kasih gitu. Nggak tahu diri tuh, Bu. Nggak tahu diri, bener, bener Pak. Pak, ini pertanyaan yang rada-rada bodoh gitu Pak. Jadi sebetulnya Nabi Musa itu mendapat atau bertemu dengan Tuhannya itu di bukit apa Pak? Atau di gunung apa itu Pak? Tursina? Quran itu konsep. Jadi setiap ayat yang dibaca sebetulnya sedang menceritakan diri kita sendiri. Halo? Iya. Iya, kalau Musa itu adalah kecerdasan, Bu. Kecerdasan kita sendiri. Dan tongkatnya Musa adalah otak sebelah kanan. Dan ketemunya ada di lembah sebelah kanan. Jadi Musa ketemu Tuhannya di mana, Bu? Di Kanaan, di bukit Tursina atau kok Ibu balik lagi? Kenapa balik lagi ke sono, Ibu? Oh, iya maaf saya nggak dengar. Tadi hilang putus-putus, Pak. Iya, kan gitu. Di hatimu, Kang. Di hatimu, Kang. Ya iyalah. Iya, temui. Ya, temukan Tuhan di dalam dirimu. Tapi ya. Enggak, Pak I, terusin aja dulu. Saya nanti terakhir ada yang mau saya tanyakan sih Pak dari kemarin, dari tadi gitu. Kecuali masih ada pertanyaan yang lain, nanti saya mengganggu, nggak mau. Enggak, udah cukup gitu Bu. Ya, yang saya mau tanya begini ya Pak. Setiap kali menjelaskan Musa, itu kan selalu mewakili otak sebelah kanan ya Pak ya. Ya. Jadi fungsi otak sebelah kanan. Memang benar otak sebelah kanan itu kan di dalamnya atau dalam strukturnya itu di bagian-bagiannya itu ada yang disebut limbik gitu ya Pak ya. Ya. Yang tadi Pak Aib sebutkan. Kemudian ada yang disebut dengan amigdala. Itu semua memang artinya bagian otak yang fungsinya itu lebih banyak didasari oleh emosi, Pak ya, oleh perasaan, ya. Oleh ketakutan, kecemasan, kebahagiaan, semua dorongan-dorongan itu adanya di otak kanan, betul Pak. Pertanyaan saya, lalu kok tidak ada di sini bicara tentang fungsi otak kiri? Padahal Pak Iip waktu tadi atau di dalam penjelasannya tadi terutama yang saya dengar, misalnya begini, kita tuh harus ulet, harus tekun. Misalnya ketika ular ya Pak diketok itu tongkat, terus ada ular ya Pak, terus kita 2 minggu lalu kita bicara tentang air ya Pak yang semua itu kan menunjukkan adanya sumber-sumber gitu ya informasi itu. Nah, padahal Pak Iip bicara tentang kita perlu berpikir kreatif secara tekun sampai terjadi penemuan-penemuan dari zaman dulu dan sekarang penemuannya makin maju ya Pak. Ya. Itu sebenarnya kan kalau kita bicara tentang proses berpikir itu yang berperan banyak itu adalah fungsi otak kiri ya Pak. Yang bicara tentang kecerdasan, tentang fungsi kognitif, fungsi rasio, ya itu otak kiri juga. Nah, apakah
di dalam di Al-Quran di ayat-ayat ini, karena otak kiri kan waktu itu bicara diwakili Ibrahim ya Pak ya? Ya, betul. Ya, oleh Ibrahim dengan logikanya, dengan fungsi nalarnya, rasionya yang hebat gitu. Nah, jadi sekarang ini kalau kita bicara Musa, bicara tentang peran otak kanan, saya setuju dan saya waktu itu juga mengatakan, apalagi kalau kita ingin secara tajam atau secara peka mengenali tentang kehidupan, tentang manusia gitu ya. Kita susah kalau cuma pakai otak kanan aja. Itu lebih banyak otak kiri memang yang bekerja. Tetapi yang saya tanyakan, ketika otak kiri itu tetap harus berperan supaya manusia ini maju, berkembang dalam keilmuannya, dalam segalanya itu berkembang menggunakan otak kiri. Nah, ini adanya di mana ya Pak ya? Itu pertanyaan saya yang sebenarnya dari kemarin-kemarin gitu. Iya, kalau kita klik Ibrahim, Bu. Oh, ini di surat-surat Al-Baqarah kebanyakan nih Pak ya? Ini ditemukan sekitar 100 ayat. Wih. 100 ya. Ini Ibrahim itu urutan kedua setelah Musa. Musa berapa coba lihat? Musa 200 ayat, Bu. Oh. Jadi 1:2. Ya, ya. 200, Ibrahim 100. Jadi kalau kita bicara ini kan kita lagi judul mengenal Tuhan. Musa. Ya, bukan perjalanan mengenal Tuhan. Nah, ada dua tokoh yang dijadikan sebagai figur dalam kisah perjalanannya bertemu Tuhan. Yang pertama adalah Ibrahim. Dan figur kedua adalah Musa. Ibrahim mewakili kenabian, Musa mewakili kerasulan. Gitu. Jadi rasul diwakili Musa, nabi diwakili oleh Ibrahim. Dan memang Musa menempati urutan pertama yang paling banyak disebut di dalam Quran. Dari juz pertama sampai juz 30. Yang kedua adalah Ibrahim. Nah, sebelum dulu kita bicara Musa, juga saya sudah sampaikan bagaimana kisah perjalanan Ibrahim. Betul, sudah Pak. Nah, Ibrahim mewakili otak sebelah kiri, lebih kepada logika gitu ya. Musa mewakili otak sebelah kanan, lebih kepada imajinasi sama kreativitas dan seterusnya gitu. Nah, di dalam Quran dikatakan bahwa kita harus menggunakan dua potensi itu. Betul. Nah, itu yang disebut sebagai suhufi Ibrahim wa Musa. Dan itulah bekal dari Tuhan kepada setiap manusia adalah potensi otak sebelah kanan dan otak sebelah kiri. Jangan dipisah gitu, Bu. Ya, cuma karena memang lagi membahas Musa ya tidak menyinggung Ibrahim. Sebetulnya Ibrahim dan Musa itu berdua, harus bergandengan tangan gitu. Ya. Ibrahim wa Musa gitu. Ya, enggak, artinya gini, karena kadang-kadang ada penjelasan yang sebetulnya di situ tersangkut juga sebetulnya peran Ibrahim ya Pak ya? Ya, betul. Ya, nggak apa-apa. Saya nih kalau gitu mesti baca nih dua-duanya secara supaya logika saya itu masuk gitu loh Pak. Itu aja. Tapi bahwa peran Musa itu dominan di dalam perilaku kita, itu saya sangat setuju. Iya, betul, paling dominan. Sebab dari sejak janin loh ya Pak ya. Ini saya mau cerita sedikit nih. Saya punya teman, dia seorang guru besar dan ahli anatominya tuh anatomi yang kecil-kecil sekali. Dia bicara tentang peran atau fungsi amigdala, Pak. Iya. Nah, ini saya sampaikan karena di sini banyak ibu-ibu. Dia itu mengatakan
tadinya dia pengen mengajak saya juga untuk sama-sama fokus membicarakan ini. Kan ibu-ibu, jadi gini, cikal bakal dari manusia itu berkualitas, itu dimulai dari sejak janin itu berumur kira-kira 100 hari gitu. Karena pada usia itu amigdala ini mulai muncul berkembang, Pak, di dalam janin. Nah, dan di dalam proses kehamilan selanjutnya, diharapkan setiap ibu-ibu itu hidup dalam kondisi fisik, terutama psikologis yang sehat. Jadi tidak tertekan, tidak marah-marah, tidak, pokoknya emosinya itu harus sangat dijaga. Sebab ini harus menjaga perkembangan dan pertumbuhan amigdala ini sampai betul-betul 9 bulan 10 hari kira-kira gitu. Katanya bayi-bayi yang lahir 7 bulan yang prematur itu fungsi amigdalanya itu belum optimal. Dan ini anak-anak yang lahir seperti ini, otak kanannya, otak kirinya itu sudah berfungsi optimal, Pak. Jadi cerdas pasti, kecerdasannya berkembang baik. Tetapi fungsi otak kirinya tadi, karena ada amigdalanya, itu tidak atau belum berkembang maksimal. Itu si Bapak Profesor Dokter ini mengatakan, ini yang menyebabkan mereka lalu tumbuh dan kembang tidak dengan kehidupan perasaan, tidak dengan kepekaan emosi, tidak bisa mengendalikan emosinya itu dengan baik. Dan itu agak sulit, kecuali dia terus dididik. Nah, jadi makanya saya setuju sekali ini bahwa Musa yang mewakili otak kanan itu memang benar-benar sangat berperan dalam kehidupan. Dominan ya, mendominasi lah gitu. Jadi ini tadi kan penjelasannya secara ilmiah gitu ya Pak ya, secara anatomi, secara neurologi, secara apa ya, secara ilmu otak gitu. Dan saya bilang makanya hebat banget ya Pak. Aduh, Al-Qur'an ini isinya betul, betul, nggak nyangka gitu saya tuh bahwa semuanya itu ada gitu di dalam Al-Quran. Dan tadi Pak Iip mengatakan kurang lebih dia 2 kali ayatnya tuh jumlahnya ya, banyaknya dibandingkan dengan yang Ibrahim gitu, yang otak kiri itu memang iya Pak. Kalau orang cuma cerdas aja kan buat apa Pak ya, kalau dia nggak bisa mengendalikan perasaannya, tidak imajinatif, tidak kreatif, gitu, ya. tidak peka, itu betul. Jadi semuanya akhirnya betul gitu loh Pak. Tapi pelan-pelan saya baru bisa ngerti, bertahap. Ya itu Pak yang saya mau sampaikan tadi soal otak kiri, otak kanan. Memang otak kiri kita sudah bicarakan awal ya, kira-kira 2 bulan lalu ya Pak ya. Iya. Kira-kira gitu, iya. Ya, terima kasih. Maaf ya, saya bicara banyak ya, ibu-ibu, bapak yang lain. Iya. Terima kasih Ibu Dewi semuanya. Ya. Malah terima kasih Bu Dewi. Tapi jadinya kebanyakan ngomong nanti. Iya. Soalnya suka itu penasaran gitu saya itu. Apalagi yang tadi, bagaimana kita ya membuat bahasa Indonesia kita itu kok punya harga gitu ya. Rasanya kok makin nggak berharga gitu. Aduh. Apalagi mahasiswa aja di kelas ngomong tuh asal bunyi gitu Pak. Aduh, sebel banget. Udah bahasa apa lo nggak ngerti ya. Iya. Ada yang lain yang Mbak. nambahin? Terima kasih, silahkan yang lain. Pak Yudo mau nambahin? Iya nih bapak-bapaknya. Saya di jalan sambil nyetir, tapi wajahnya nggak usah kelihatan kayak gitu ya. Iya. Suara saya jelas Kang Ip? Jelas sekali. Oh ya, saya nambahin dikit tentang otak tadi.
Kalau dalam terminologi otak kiri atau otak sadar dengan otak kanan bawah sadar itu kemarin saya sampaikan seperti gunung es yang di permukaan itu hanya 10-12%, sementara yang di bawah permukaan yang otak kanan tidak sadar itu atau bawah sadar itu 90-88% itu gambarannya seperti itu. Jadi kalau hanya menggunakan otak kiri aja memang baru kecil ya. Dan otak kanan bawah sadar itu sifatnya membooster dari otak kiri. Apa yang dipikirkan di otak sadar nanti di bawah sadar, di batin, di jiwa, ya itu akan dibooster. Bahkan teorinya Bu Lia ada, Bu Dewi juga, teorinya itu malah dibooster 5.000 kali lipat Ibu. Jadi kalau dari pikiran masuk ke bawah sadar 5.000 kali lipat. Makanya yang akan lebih terjadi dalam realita itu yang di otak kanan, yang di bawah sadar, yang di batin. Karena kekuatannya di booster 5.000 kali. Nah, makanya tuh hati-hati sebelum masuk ke bawah sadar, ke batin, ke otak kanan, itu harus dikontrol dulu, harus difilter. Karena untuk dari otak sadar menjadi otak bawah sadar itu nggak ada filternya, Bu. Positif di booster, negatif di booster. Nah, kalau udah terlanjur negatif masuk, tapi yang masuk adalah yang negatif di booster, nanti kan cilaku tiga balik ya Kang Ib ya. Karena akan terjadi kenyataan apa yang kita prasangkakan terhadap Allah. Inilah yang menggambarkan bahwa Allah merusakkan hambanya disitulah. Dari otak sadar, masuk ke bawah sadar, nggak ada filter, positif terjadi, negatif terjadi. Semua terjadi adalah atas panggilan kita sendiri atau ya input dari kita sendiri. Nah, dalam kenyataan kalau sudah terjadi, kalau yang positif nggak ada masalah. Begitu yang negatif, mulailah nyala-nyalain pihak lain. Nyalain anak, istri, suami, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Bupati, Gubernur, sampai Presiden gitu. Padahal hakikatnya adalah salah kita sendiri. Yang dari awal tidak memfilter di otak sadarnya tadi, nggak jernih, nggak adil, masuk ke dalam ruwet, yang akhirnya dalam realita kehidupan menjadi ruwet juga. Itu Kang Ip, kira-kira sama dari saya sedikit saja. Atur nuhun. Iya, mantap. Iya, terima kasih semuanya, Ibu Buli, Ibu Juli, Ibu Dewi, makasih ya, Bu Ida, Bu Indra, Pak Yudo. Kelihatannya sudah azan ya di mana-mana. Ya, kita tutup dengan auzubillahi minasyaitonirrajim. Terima kasih ya, assalamualaikum. Terima kasih Pak